Setelah berkali-kali batal pulang, Rizik Syihab kembali ke Indonesia sesudah lebih dari 3 tahun berada di Arab Saudi. BBC Indonesia merangkum sejumlah hal yang patut Anda ketahui di balik kepulangan Rizik Syihab. Pesawat yang ditumpangi pemimpin Front Pembela Islam, FPI, Rizik Syihab dilaporkan telah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sekitar pukul 8:35 WIB, Selasa, 10/11 pagi. Pesawatnya sudah mendarat. Rizik Syihab sudah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, jam 9 kurang, kata Ali Abu Bakar Alatas, Ketua Front Mahasiswa Islam, FMI, Onderbo FPI, kepada BBC News Indonesia. Masa pendukungnya sudah memadati di sekitar Bandara Soekarno-Hatta sejak Selasa pagi, dan kehadiran mereka sempat memacetkan jalan menuju Ta'ardir sikap acuh terhadap kepulangan Rizik dan membandingkannya dengan perlakuan pemerintah terhadap predator seks, Reinhard Sinaga, yang terlibat kasus hukum di Inggris. Faktanya, pemerintah Indonesia tidak memberi bantuan hukum kepada Reinhard Sinaga, dan ketika dihubungi BBC News Indonesia terkait info yang tidak benar, Fadli hanya menjawab oke. Mahfud kemudian membalas bahwa ketika dirinya mulai menjabat sebagai Menko Polhukam, dirinya sudah menawarkan bantuan kepada Rizik, namun di pesan-pesan. Adapun Rizik Syihab menegaskan bahwa kepulangannya murni atas upaya sendiri tanpa bantuan pemerintah Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau ada yang mengaku ikut membantu atau melobi pemerintah Arab Saudi dalam kepulangan saya, itu bohong besar, itu hoaks, tegas Rizik dalam pengumuman kepulangannya pekan lalu. Ini adalah kali ke-6 Rizik dikabarkan pulang ke Indonesia sejak ia memutuskan tidak pulang ke Indonesia usai umrah April 2017 ketika ia dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pelanggaran UU pornografi yang melibatkannya, dan sejumlah kasus hukum lain. Bagaimana nasib kasus-kasus hukumnya? Pengacara Rizik, Sugito Atmo Prawira, mengatakan kliennya sudah tidak ada persoalan hukum apapun di Indonesia, sebab seluruh perkara yang menetapkan Rizik sebagai tersangka telah diberhentikan penyelidikannya, seusai polisi menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara, SP3. Dari semua kasus itu, 2 kasus beliau menjadi tersangka, yakni kasus konten pornografi yang ditangani Polda Metro Jaya dan 1 lagi yang ada di Polda Jabar. Keduanya sudah SP3, jelas Sugito. Sedangkan untuk perkara lainnya, beliau sebagai saksi. Jadi, karena hanya sekedar sebagai saksi, beliau sudah tidak ada persoalan apapun di Indonesia, ujarnya kemudian. Kasus dugaan penyebaran konten porno yang menjerat Rizik Syihab ditutup meski ia tak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan kepolisian. BBC Indonesia mencatat setidaknya ada 7 perkara yang membelit Rizik Syihab. 3 diantaranya ditangani Kepolisian Daerah Jawa Barat. Perkara yang ditangani Kepolisian Daerah Jawa Barat adalah kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno dan kasus dugaan penodaan Pancasila yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri pada 2016 silam. Polisi menetapkan Rizik sebagai tersangka pada November 2017, tapi pada Februari 2018, Polda Jawa Barat resmi menghentikan kasus tersebut dan menerbitkan SP3. Pihak kepolisian beralasan kasus itu kurang cukup bukti untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikannya. Rizik dilaporkan oleh Sukmawati ke Polda Jabar terkait pernyataannya yang dianggap menodai Pancasila. Namun belakangan, Sukmawati ganti dilaporkan oleh sejumlah kalangan kepada kepolisian terkait puisinya yang dianggap menodai agama. Sukmawati Soekarno Putri sempat mengajukan pra-peradilan SP3 kasus ini pada Oktober 2018 lalu, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak permohonan itu dan menyatakan SP3 kasus ini adalah sah menurut hukum. Pada 2017, Rizik juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran pornografi berupa percakapan seks yang diduga melibatkan Rizik Syihab dan seorang perempuan bernama Firza Hussein.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2017, tapi pada 2018, kepolisian menerbitkan SP3. Selain kasus pornografi, Rizik Syihab juga jadi tersangka kasus penghinaan lambang negara. Wakil Kepala Polri kala itu, Komjen Syafruddin, mengatakan penyidik telah bersikap independen dalam menangani perkara itu dan menegaskan tidak ada intervensi sedikit pun dari pimpinan Polri. Sementara itu, hingga kini belum jelas status hukum perkara-perkara lain yang menetapkan Rizik menjadi saksi. Kasus-kasus itu antara lain kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Rizik terkait ceramahnya yang dianggap menyinggung keyakinan umat Kristiani. Salah satu kalimat dalam video yang dipermasalahkan berbunyi, "Kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa?" Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan bahwa kasus-kasus itu ditangani oleh Mabes Polri. Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono menjelaskan pihaknya sedang koordinasikan status perkara Rizik Syihab. Hingga kini belum jelas status hukum perkara-perkara lain yang menetapkan Rizik menjadi saksi. Apa signifikansi kedatangannya bagi politik Indonesia? Sebelum kepergiannya ke Arab Saudi 3,5 tahun silam, Rizik Syihab memainkan peran penting dalam politik Indonesia ketika isu agama kerap digunakan untuk memobilisasi politik. Dengan kendaraan ormasnya, Rizik Syihab dikenal sebagai sosok vokal menentang Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI pada 2017 lalu, terlebih terkait dengan kasus penistaan agama hingga Ahok kalah dalam pemilihan. Rizik juga berada di belakang Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019 lalu. Meski pimpinan FPI itu merupakan sosok sentral dalam gerakan 212, jaringan alumni gerakan tersebut sudah terpecah, bahkan sosok penting lainnya, Maruf Amin, diangkat menjadi calon wakil presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto kini menjadi Menteri Pertahanan, yang berseberangan dengan Rizik Syihab. Front Pembela Islam pimpinan Rizik Syihab dan berbagai ormas lainnya menggelar jihad konstitusi yang menuntut pelengseran Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, pada 4 November 2016. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Nuki Sendra Amalia memandang posisi Rizik dalam peta politik Indonesia adalah sama seperti sebelumnya, yakni berseberangan dengan rezim yang berkuasa. Prabowo bukan patron dari FPI, tapi Prabowo menjadi salah satu proksi untuk perjuangan mereka memperjuangkan syariat Islam dalam politik, jelas Luki. Signifikansi Rizik dan kendaraan ormasnya, kata Luki, akan terlihat ketika dalam situasi politik tertentu akan ada orang yang akan menggunakan jasa mereka. Kalau nanti ada orang semacam Pak Prabowo di 2014 dan 2019, maka mereka akan menunjukkan eksistensinya. Mereka akan menemukan lapangannya, kata dia. Namun, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio, berpendapat lain. Menurutnya, Rizik harus berhati-hati dengan ketokohan dia sebagai tokoh agama. Simpatisan FPI menilai Rizik Syihab telah dikriminalisasi. Jangan sampai kemudian dia terjebak oleh orang-orang yang mempergunakan ketokohan dalam agama itu ke isu-isu politik, jelas Henry. Bagaimana sebetulnya peran politik yang harus dilakukan oleh Habib Rizik sebagai warga negara? Ya, jaga umatnya sebagai tokoh agama, kata dia. Sebelumnya, Ketua Umum FPI Ahmad Sabri Lubis menyebut Rizik akan memimpin revolusi setelah pulang ke Indonesia. Pernyataan itu dia sampaikan dari atas mobil komando aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Selasa, 13/10. Pengacara Rizik, Sugipto Atmo Prawiro, mengklarifikasi pernyataan itu dengan menjelaskan bahwa revolusi yang dimaksud adalah revolusi akhlak. Jadi pembenahan pribadi masing-masing orang supaya kita lebih baik, kata Sugito. Adapun persaudaraan alumni PA 212
salah satu motor kampanye Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu, sempat melemparkan wacana agar Rizik Syihab maju Pilpres 2024.